Pemirsa Semangat Pagi Indonesia, dari TVRI Bangkal Belitung saya akan mengajak Anda untuk melihat sosok inspiratif dari Desa Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Asmila. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Bu? Baik. Baik ya? Ya. Nah, di sini kan Ibu bersama teman-teman yang lain mengelola lahan bekas eks-tambang menjadi lahan yang bisa digunakan kembali atau lahan yang produktif. Dan kita lihat di sini sudah ada beberapa sayuran yang sudah siap panen. Ini cerita awal mulanya tertarik untuk mengolah lahan ini bagaimana, Bu? Pertama-tama untuk menerapkan ilmu yang telah kami dapatkan selama pelatihan yang diberikan Pak Kades di Poktan selama 2 hari. Ya. Cara bercocok tanam, cara mengolah lahan, cara membuat pakan ikan, serta beternak lele. Wah, berarti banyak sekali Bu ya, Ya. pengetahuan yang diberikan oleh Pak Kades yang ada di sini. Oke, nah ini untuk keterlibatan ibu-ibu kan, di sini ibu-ibu yang lebih mendominasi dibandingkan bapak-bapaknya. Untuk menarik ibu-ibu yang lain agar mau bercocok tanam menjadi seorang petani di sini, bagaimana ceritanya Bu? Dengan cara kami selalu aktif datang ke kebun, jadi kan dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Ya, Oke. ibu-ibu kan tahu di Ya. sini ada kebun, jadi mereka mengikuti. Oh, kalau pekerjaan sebelumnya ibu-ibu di sini apa Ibu? Hanya ibu rumah tangga rata-rata. Oh, oke. Mungkin aktivitas lainnya juga apa Ibu? Aktivitas Dari ibu-ibu yang ada di sini sebelum menjadi seorang petani. ada yang sebagian hanya sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja kebun. Oh, Kebun juga. pribadi. Oh, kebun pribadi. Ini kan kebun kelompok. Iya. Yang kami dapatkan dari pelatihan di Poktan yang dilatih oleh Pak Rahmat. Iya. Ini kan berbasis organik. Berbasis organik. Iya. Nah, kalau untuk tanaman sendiri yang ditanam di sini apa saja Ibu? Yang sudah siap panen kangkung. Kangkung ini ya, Iya. contohnya ya. Oke. Di sana udah ada bibit cabe. Oh, di sebelah sana. Iya. Oh, cabai. Selesai panen kangkung diganti dengan cabe. Sawi udah siap panen, siap ditanam. Oh, ada bibit sawi juga. Dan itu semua organik Ibu? Iya. Oke, nah saya dengar juga bahwa Ibu bersama kelompok-kelompok yang lain ini mengelola pupuknya dan juga pestisidanya dari bahan organik juga. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa kita Ibu, seperti apa Ibu mengelolanya, bahan-bahannya dapat dari mana? Bahan-bahannya kami dapatkan dari alam, seperti dari bahan bekas, gedebong pisang, air kelapa. Oh, air kelapa. Ya, sabut kelapa. Terus sabut juga? Iya. Oh, air kelapa untuk air kelapa. P, gedebong pisang. K-nya sabut kelapa. Oh, itu dicampur semua? Difermentasi dulu. Oh, difermentasi. Air kelapa dicampur dengan MA11. Ya. Gula difermentasi selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Itu bisa dijadikan sebagai pupuk NPK cair. Oh, sebagai pupuk NPK cairnya. Oke. Nah, kalau untuk pestisidanya itu bahannya apa aja Ibu? Untuk pestisida gadung, tembakau, bawang putih, jangkar tuba, sirih merah, dan campuran yang lainnya mungkin Bu ya? Iya. Itu difermentasi juga? Iya, difermentasi selama satu malam. Oh, selama 1 malam, berarti nggak 24 jam Bu ya? Iya. Oke, habis itu baru bisa digunakan di sini. Nah, ini kan sebelumnya lahannya mungkin kritis Bu ya, nggak bisa digunakan apa-apa. Kalau cara mengelolanya Ibu ini seperti apa sih Bu, hingga bisa jadi seperti ini dan bisa menjadi subur ini Bu? Diberi kapur dolomit, kompos, dicampur. Dicampur, diolah-olah seperti ini. Dan ini ibu-ibu semua yang mengelola ini? Iya. Ada nggak yang bapak-bapak yang lainnya? Ada yang bajak mungkin. Oh, oke. Pakai kuik dikerjakan oleh bapak-bapak, karena kan pakai kuik. Nah, pakai kuik. Ibu-ibu hanya membuat bedengan, pengapuran. Oh, bedeng ini Ibu semua yang buat? Iya. Wow. Pengapuran, penyemprotan dilakukan oleh ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu? Iya. Nah, kalau untuk jadwal-jadwalnya Bu, ini kan tentunya harus dirawat juga kan Bu? Iya. Dirawat, dipantau setiap hari. Apakah Ibu mantau setiap hari atau seperti apa? Ada jadwal-jadwal khusus kah dari ibu-ibu yang ada di sini? Ada jadwal khusus, digilir. Oh, piketnya, digilir. iya. Ada piket punya Bu ya? Satu hari, 1 regu, pagi, sore.
setiap regu ada 10 orang, pagi-paginya 5, sorenya 5. Heeh. Untuk regu pertama, regu kedua, dan ketiga seterusnya. Oh, oke. Nah, selain pertanian ada nggak Ibu? Mungkin prospek yang lain yang menjadi mungkin penghasilan tambahan Bu ya ini ya untuk ibu-ibu yang ada di sini lagi mengelola apa juga Bu? Rencananya mau berternak lele. Berternak lele. Ya, Wah, ini di mana Ibu? Rencananya. di sebelah sana. Oh, di sebelah sana juga bisa dijadikan untuk peternak lele Iya. nanti. Wah, berarti ibu-ibu di sini sangat inspiratif sekali dalam mengelola lahan-lahan bekas eks tambang ini. Nah, Ibu, apa manfaat yang sudah dirasakan sebelum dan sesudah Ibu mengelola lahan ini, Bu? Dengan adanya ini menambah penghasilan keluarga, Oke. dapat sayuran organik, Sayuran organik. untuk Tentunya lebih sehat, kesehatan. Bu ya. Iya. Nah, kalau ibu-ibu yang lain nih kita kalau lihat kan pasti sebagian masyarakat yang di sini tertarik untuk mengelola ini. Sebagiannya mungkin belum begitu terbuka. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menginspirasi para ibu-ibu yang ada di sini agar tertarik juga untuk bercocok tanam, terutama untuk tanaman-tanaman organik seperti ini? Dengan cara mengajak mereka bermain ke kebun, melihat-lihat Langsung tanam. melihat, Bu ya? Ya, Oke. melihat secara langsung. Jadi tidak hanya sebagai omongan saja Iya, ya? Oke. biar di rumah pun dianjurkan oleh Pak Kades untuk setiap rumah menanam sayuran organik, cabai, sawi, Oke. kangkung, di pot, di polybag. Oke. Pestisidanya ngerjakan di sini, pupuknya di sini, baru untuk kelompok. Oke. Berarti dibantu juga ya dari teman-teman ibu yang lainnya Iya, ya? dibantu untuk piket. Heeh. Nah, kalau untuk konsumsi sendiri, apakah sudah terpenuhi untuk di warga desa sini, Bu? Apakah sudah dikirim juga atau dijual ke daerah lain kah? Mungkin baru untuk Sekar Biru khususnya Khusus dan daerah Sekar Biru Paritiga. ya? Oh, di daerah Paritiga ini ya? Oke, nah kedepannya Ibu, rencananya ini bakalan dijadikan apa lagi? Terus bagaimana Ibu menerapkan konsep-konsep ini sehingga desa-desa yang lain di Bangka Belitung ini bisa meniru Ibu? Rencananya kami kan mau nanam jagung di bedengan yang atas. Oh, di bagian atas akan ada kebun jagung nanti? Jagung. Oh, oke. Di sini cabai. Oh, daerah sini cabai. Cabai. Heeh. Yang 2 balur bayam. Oh, bayam. Sudah tumbuh. Sudah tumbuh? Sudah. Oke. Sejauh ini dukungan dari pemerintah desa sendiri untuk kelompok yang Ibu kerjakan bagaimana Ibu? Alhamdulillah cukup memuaskan. Untuk Pak Kadesnya mendukung. Setiap sore Pak Kades datang. Ya. Pagi-pagi juga kalau ada waktu. Memantau Bu ya? Iya. Kalau sore pasti setiap hari Pak Kades dan Bu Kadesnya datang membantu nyiram. Oh. Pas ada membuat bedengan juga terjun langsung Pak Kadesnya. Oh, terjun langsung Iya. ya? Sulit nggak sih Bu untuk mengelola tanaman organik seperti ini? Alhamdulillah. Nggak berapa susah Pak. Nggak begitu susah Bu ya? Iya. Kalau kesulitannya, kalau ditanya kesulitan pasti ada kesulitannya nih Bu. Iya. Kesulitannya apa nih Bu? Kalau kesulitannya untuk pestisida, Pestisida. bahan bakunya susah, agak yang susah didapatkan itu gadungnya. Oh. Kalau yang lain, alhamdulillah kan. Heeh. Kalau untuk pupuk pisang, Daerah kita banyak. sekitar banyak ya. Air kelapa, sabut kelapa, Masih alhamdulillah banyak ya. banyak. Mungkin hanya untuk bagian pestisida kan kalau sudah diproduksi banyak mungkin Iya. habis bahan bakunya untuk pestisida. Oke, nah kalau untuk pembasmi hamanya ini pernah nggak coba dengan produk-produk yang bahan-bahan kimia? Nggak pernah, nggak dimasukin bahan kimia. Ini nggak pernah dimasukin bahan kimia? Nggak Semuanya pernah, organik? semuanya organik. Mulai dari tanah sampai ke Iya. tanamannya? Dari tanah, dari pengolahan tanah, dari pemupukan. Ini kan dipupuk 3 hari sekali. Oh, ini dipupuk 3 hari sekali? Iya, di pestisida juga 3 hari sekali. Oh, oke. Disemprot, siapa yang piket, dia yang nyemprot. Ibu-ibu, nggak ada bapak-bapaknya. Semua dikerjakan ibu-ibu. Ngangkat bogasi, kompos juga ibu-ibu. Ibu-ibu semua ya? Iya. Oke, ini sudah siap panen semua Ibu? Sudah. Nah, kalau biasanya untuk satu lahan ini bisa menghasilkan berapa? Kalau ini kan kangkung Bu? Iya. Nah, kangkung ini bisa berapa kilo kalau sudah panennya?
Perkiraannya kalau satu bedengan ini, Satu bedeng ini. ya 30 kilo, Pak. Wow, 30 kilo. Nah, kalau udah 10 bedeng ini udah 300 kilo, Bu ya. Iya. Jadi dipasarkan juga untuk di daerah sini. Sekar Biru. Oke, kalau per ikannya dijual berapa, Ibu? Atau per kilo ya? Per kilo. Oh, per Per kilo. kilonya 10.000 rencananya. Oh, oke, Di 10.000. penjualan juga online. Oh, online juga? Iya, Oh. untuk ibu-ibu. Berarti pemasarannya sudah melalui media sosial juga. Iya, Pak. Oke. Sejauh ini pemasaran selain di desa yang ada di sini, pemasarannya kemana aja, Bu? Hanya di desa, ke kantor-kantor, Oh, ke kantor-kantor juga. ke warung-warung, Heeh. Lamongan, Oh, rumah-rumah makan. rumah-rumah makan juga sudah masuk ya? Iya. Oke. Baik, mungkin saya mau lihat juga Bu, cara panennya gimana sih, Bu? Bisa diajarkan saya? Ditarik, Pak. Oh, cukup tarik seperti ini. Iya. Wah, kalau kita lihat tekstur tanahnya juga lembut, Bu ya. Iya. Padahal kalau kita lihat, kalau misalkan lahan eks tambang ini kan biasanya tanahnya kurang bermanfaat, Bu ya. Iya. Dan keras. Kalau ini sudah lembut sekali. Sudah diolah. Ya, dan ini ternyata sudah diolah pemirsa. Dan ini sudah siap panen. Ini adalah kangkung hasil jerih payah dari ibu-ibu yang ada di desa Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Paritiga. Kabupaten Bangka Barat ini. Wow, oke. Sayur ini berbasis organik. Sayur berbasis organik. Nah, Ibu, saya masih tertarik dengan organik-organik ini, Bu. Yang membedakan sayur organik dengan sayur-sayur yang biasa dijual oleh petani yang menggunakan pestisida atau bahan kimia itu apa, Ibu? Kalau sayur organik kan Mm-mm. nggak ada bahan kimianya. Iya. Ini kan Oh, mungkin ini terlihat seperti kalau ini masih ada lubang-lubangnya, daun-daunnya, tapi secara keseluruhan untuk dari daunnya itu sempurna, Bu ya. iya. Oke. Karena dia bahan organik. Nah, bahan organik ini apakah dia berbahaya untuk kita konsumsi atau bagaimana, Ibu? Bahan organik tidak berbahaya untuk dikonsumsi Heeh. karena bahan-bahannya didapatkan dari alam sekitar kita. Heeh. Tidak berbahaya untuk kesehatan. Oke, berarti ini Malahan cara bagus. ngolahnya tinggal kita ambil, habis itu bisa kita langsung gunakan, tinggal cuci aja. Iya. Oh, berarti simpel juga, Bu ya, menggunakan tanaman-tanaman organik seperti ini. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang lain selain organik, apakah ada tanaman yang lain juga yang sedang kedepannya akan dikembangkan oleh ibu-ibu yang ada di sini? Rencanakan jagung, Oh ya, jagung, sawi, sawi, cabe. Rencananya juga mau nanam vanili. Oh, vanili di Iya. sini. Oke. Nah, selain dimanfaatkan oleh ibu-ibu di sini untuk tambahan penghasilan keluarga, Iya. nah, untuk yang sayur-sayur seperti ini juga, apakah ibu-ibu sudah bisa memberikan edukasi ke desa-desa yang lain atau bagaimana? Sekarang sudah banyak desa-desa lain yang mengikuti KWT Sekar Biru. Oh, Sudah sudah banyak, Bu ya. mengadakan pelatihan di Poktan Pak Rahmat. Oh, Yang mengadakan, heeh, yang melatih kan Pak Rahmat. heeh. Semuanya sekarang sudah beberapa desa yang mengikuti Desa Sekar Biru. Oh, berarti ini sebagai salah satu desa percontohan yang ada di sini untuk Iya. mengembangkan sayuran organik ini. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin pemirsa juga yang ada di rumah penasaran nih, Bu. Kira-kira untuk menghasilkan sayuran-sayuran kita yang ada di sini butuh waktu berapa lama, Ibu? Untuk kangkung dari pertama penanaman benih sampai hasil sekitar paling lama 25 hari. Paling lama 25 hari, berarti Iya. tidak nyampe 1 bulan, Bu ya. Tidak. Dan mungkin tanaman-tanaman ini karena dia berbasis organik, ini dengan mudah untuk cara proses pengolahan, pemantauan, pemeliharaan, bahkan untuk proses pemanenannya seperti ini. Iya. Baik, terima kasih Ibu telah berbagi inspirasi pada hari ini. Dan semoga juga bisa menginspirasi ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di desa-desa untuk mengembangkan tanaman organik seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bangka Barat ini. Dan inilah kisah inspiratif dari TVRI Bangka Belitung kembali ke Studio 4 di TVRI Jakarta. Silakan. Terima kasih, Bu. Kita panen lagi, Bu.